Nyari aku? Aneh, padahal kemarin kita baru ketemu. Oh iya Non, maaf baru dari rumah teman. Yuk Rum, masuk. Tapi Non, dari arah dalam rumah keluar Nyonya Esti sambil mengangguk ke arahku. Kulirik Non Chelsea. Tuh bolehkan sama Mbak Esti, yuk ah. Aku akhirnya masuk dan duduk di depan samping Non Chelsea. Kita mau kemana Non? Sudah sore, tapi Non Chelsea-nya diam saja. Ia menyalakan mobilnya dan berkonsentrasi bergerak mundur, keluar dari gerbang dan melajukan mobilnya entah kemana. Ternyata tujuannya adalah sebuah resto. Aku hanya memesan minuman saja sedang Non Chelsea memesan makanan yang banyak, ada steak, bakso, capcay, apa saja semua terlihat merah karena memakai cabai pedas. Ah, dia mulai lagi. Ada apa gerangan? Padahal kemarin katanya dia akan mencoba melupakan tunangannya. Enak Non makanannya, ku coba untuk menetralkan suasana. Karena dari tadi Non Chelsea hanya diam dan menikmati makanannya dengan lahapnya seperti belum pernah memakan makanan tersebut. Padahal baginya steak daging sudah biasa ia makan. Hehehe Rum, tak terasa enaknya, hambar saja. Aku membelalakan mata ini ketika Non Chelsea menambahkan saus sambal. Biar hatiku tenang, kalau sudah seperti itu aku tahu bahwa dia sedang ada masalah dengan seseorang, mungkinkah Sofyan tunangannya? Rum, pesan apa kek biar makanannya bareng? Dari tadi ngelihatin aku saja, hahaha pengen ya, Non Chelsea tertawa tapi dari netranya meneteskan air mata. Non, ada apa? Bentar Rum, biar makananku habis dahulu, sebenarnya bukan menunggu makanannya yang habis tapi menunggu ia puas menangis. Seperti yang dulu-dulu jika dia ada masalah akan memakan yang pedas-pedas agar bisa menangis sepuasnya. Aku tadi dari rumah tunanganku Rum, Non Chelsea mulai bercerita begitu makanan di depannya tinggal sedikit. Terus, ternyata dia tidak ada di rumah, berarti dia masih di kantor Non, enggak juga. Kata temannya dia izin pulang duluan katanya ada penting. Aku susul aja ke rumahnya, tapi yang ada dia tidak di rumah. Oh, kata mamanya dia keluar naik mobil. Dan kamu tahu enggak Rum? Apa Non? Status dia Rum. Saat aku menunggu di ruang tamu kulihat gawaiku dan dia baru saja membuat status with my girl, aku mengeriyitkan dahi Rum dan berpikir. Maksudnya Non? Iya Rum, aku tunangannya saja ada di rumah dia, tapi ia sudah bersama wanita lain. Kita belum ada 3 hari break, tapi dia sudah bersama wanita pujaannya. Air mata kembali menetes di pipi Non Chelsea. Aku merasa iba kepadanya. Begitukah percintaan? Padahal mereka sudah menyatakan saling cinta dan sudah bertunangan tinggal menuju pelaminan tapi kandas di tengah jalan. Secepat itu Rum. Dia melupakanku. Katanya masih cinta tapi... aku jadi penasaran dengan wajah wanita itu. Apakah wanita itu memakai hijab apa tidak? Aku berpikir sejenak. Non jika seperti itu, berarti wanita yang bersamanya memang memakai hijab Non. Nah gini aja Non, sudah saatnya Non Chelsea memakai hijab juga. Bagaimana? Tapi Rum, hati nanti mengikuti Non. Yang penting Non tertutup dahulu. Nanti kita belajar agama bersama Non bagaimana? Tampak Non Chelsea berpikir dan beberapa menit kemudian dia mengangguk. Maksudnya Non? Baik Rum, aku mau memakainya. Let's go kita belanja baju dan kerudungnya sekarang juga, dengan semangat Non Chelsea berkata. Segera ia memanggil pramusaji agar menyerahkan bonnya. Setelahnya ia membayar dan memberikan tip. Mobil pun melaju ke mall, Non Chelsea langsung menuju ke butik yang khusus menjual baju-baju gamis. Ia membeli beberapa baju dan ketika kulihat harganya lumayan mahal. Kalau beli di pasar harganya sekitar 100 sampai 200 ribu saja. Setelah berbelanja akhirnya kita pun pulang. Non Chelsea mengajakku menginap di rumahnya. Katanya dia sudah izin dengan kakaknya dan membolehkannya. Sampai di kamarnya Non Chelsea mencoba semua bajunya, aku membantunya. Ia terlihat lebih cantik dan elegan. Tak kusangka pintu kamar terbuka, nyonya besar sudah berdiri di sana sambil senyum-senyum menatap anaknya. Nah gitu dong Chel, kamu terlihat lebih cantik. Mama, Non Chelsea tersipu malu. Coba dari dulu kamu memakainya. Mama aku jadi tambah malu, ini aja Arum yang bantuin. Iya Non, nanti Non pasti bisa kok. Kan banyak tutorial berhijab di HP. Iya Rum, entar aku lihat. Makasih ya Rum, sama-sama Non. Sementara Non Chelsea sibuk berganti gamis. Nyonya besar membisikkan sesuatu di dekatku, nanti aku ingin bicara denganmu sebentar. Aku pun mengangguk dan ia meninggalkan kamar putrinya. Setelah membantu cukup lama, akhirnya aku pamit ke Non Chelsea ingin bertemu dengan Art yang lainnya.
Aku sengaja berbohong agar ia tidak curiga karena Nyonya Besar sepertinya tidak ingin putrinya tahu. Aku sudah ditunggu di kamarnya. Iya Nyonya Besar, ada apa? Rum, makasih sekali lagi kau menemaninya ketika dia terpuruk. Memang dia sudah dewasa tapi bagiku saat seperti itu dia masih seperti anak kecil, masih butuh ditemani. Sama-sama Nyonya, makasih juga akhirnya dia mau memakai hijab. Semoga seterusnya dia memakainya. Amin, semoga begitu. Rum untuk sementara sampai dia stabil. Tolong temani dia jika dia datang ke rumah Sanjaya. Baik, Nyonya. Maaf Nyonya, kalau tidak ada lagi saya permisi mau ketemu teman-teman. Oke, sana. Aku pun meninggalkan Nyonya. Kututup pintunya dan menuju ke rumah belakang. Di sana para Art belum pada tidur, akhirnya kami mengobrol bersama. Hari berganti hari dan bulan pun berganti. Suasana hati Non Chelsea sudah lebih baik, aku pun senang. Kini setiap minggu Non Chelsea dan mamanya ikut pengajian di daerah sekitarnya. Kadang aku diajak Tuan Sanjaya dan Nyonya Esti untuk mengunjung mereka. Pekerjaanku pun kini semakin berkurang, aku hanya memastikan semua pekerjaan sudah mereka lakukan. Beberapa hari yang lalu Nyonya Esti pulang kampung bersama suaminya dan kembalinya membawa 2 wanita bersamanya. Mereka dipekerjakan di rumah ini untuk memasak dan mencuci baju serta bebersih rumah. Rum, maukah kau menggantikan memasak di rumah Nyonyaku? Aku sih sudah izin sama Nyonya. Katanya kalau aku ada kenalan yang bisa menggantikanku bilang kepadanya, permintaan Sriati kepadaku kala ia main ke tempatku. Aku kaget mendengarnya. Untungnya kita berada di dalam kamarku dan tiada yang mendengarnya. Terus kalau aku menggantikanmu, kamu mau kemana? Sriati tersenyum, apa kamu dapat kerja di tempat yang lebih baik? Ia menggeleng. Terus kamu berhenti begitu saja? Ia mengangguk. Kenapa Sri? Ku goyang-goyangkan badannya. Aku tidak diizinkan bekerja lagi Rum. Tidak diizinkan? Kenapa? Sama siapa? Sama emakmu? Kalian sudah punya modal ya buat usaha di kampung? Bukan Rum, bukan begitu. Terus, aku tidak boleh kerja lagi sama calon suamiku. Oh iya, kamu mau menikah? Iya dan dia tidak mengizinkanku bekerja apapun. Katanya aku jadi ibu rumah tangga saja mengurus anak-anaknya. Sriati menutup mulutnya, ia tersipu malu. Wow, asyik Sri. Kapan nikahnya? 3 minggu lagi, makanya aku sampai di sini seminggu lagi dan pulang. Oh gitu, siapa calon suamimu Sri? Aku jadi penasaran. Kamu mau tahu? Aku antusias mengangguk. Ah, rahasia dahulu. Nanti kamu harus datang ya ke pernikahanku. Ih, Sri gimana sih? Aku kan enggak berani pulang. Aku memasang muka cemberut. Hehehe, sorry. Iya sih, bapakmu itu nempel saja ke emakmu. Di mana ada emakmu dia juga mengikuti di sampingnya. Makanya Rum, takutnya mereka ada di pernikahanku. Tuh kan, apa ku kata? Jadi mau ngasih tahu siapa calon suamimu? Sriati tersenyum manis sekali. Aku jadi ikut senang. Fajar Rum, Fajar. Sriati mengangguk dengan menunduk dan tersipu malu. Masa sih Sri? Oh, selamat ya. Ku tarik tangannya dan kami cipika-cipiki. Makasih Rum, tak ku percaya ternyata kamu akan menikah salah satu dari 5 sekawan. Hehehe, iya Rum. Oh, Rum, 5 sekawan ya? Aku jadi ingat beberapa bulan yang lalu aku ketemu sama Irham. Irham, aku membelalakan netraku tak percaya, ia mengangguk. Bersambung.